Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, berbahagia sekali saya di pagi menjelang siang ini kembali bisa bergabung di tempat yang cukup keren lah ya. Ini gedung ini kalau dipoto nggak kalah dengan yang ada di hotel-hotel, restoran-restoran. Apalagi lighting, penerangannya ini seperti desain di ruangan khusus seperti yang ada di hotel-hotel tempat pertemuan. Ya, di pagi yang cerah, pagi yang bahagia ini saya bertemu dengan antum dengan momen yang berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin agak formal, kalau hari ini agak lebih, saya anggap ini agak santai, karena sekedar sharing-sharing, bukan aturan. Kalau kemarin aturan, ini rasanya rada agak kaku ya. Nah, hari ini saya kebagian tugas dari panitia yang berkaitan dengan life skill. Ada sepatutnya dari bahasa Inggris, nanti bisa koreksi saya kalau salah memaknai life skill. Secara kasarnya, life skill itu kan kecakapan hidup. Ya. Ini selain yang saya buat juga tahun lalu, sempat saya edit barusan. Tentang kecakapan hidup itu harus kita miliki, siapapun kita dan dimanapun kita berada. Dan kita kan nggak ada yang tahu, tiba-tiba kita mengalami kondisi yang berbeda dengan hari ini. Tiba-tiba terkena musibah, tiba-tiba kita berada di tempat terdampar di sebuah pulau. Kita kan harus tetap eksis itu, ya. Atau kalau kita tidak membayangkan kemana-mana, kita berada di sini dalam kehidupan yang nyata, berarti kita kan akan mendapatkan banyak masalah. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Ada nyambung belum? Oh, belum kering. Sabar sebentar ya. Ada pertanyaan? Tadi klik aja lah. Ada pertanyaan? Siapa sih atau sesuatu ya? Apa sih yang selalu bersama dengan kita? Udah muncul belum? Diklik. Oh, udah nyambung ya. Siapakah teman hidup kita? Mestinya saya tambah temannya dalam tanda kutip. Kalau teman tambah tanda kutip kan ya teman yang biasa teman. Maksudnya siapa sih atau apa sih yang selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Bahkan kalau mungkin boleh kita berekspresi gitu kan, sambil marah gitu kan. Ini lagi. Kita selalu bertemu dengannya. Nyahnya itu apa? Yang justru dia tidak kita harapkan, ya. Sesuatu yang selalu bersama dengan kita ini tidak kita harapkan. Apa tadi masih ingat? Ada yang bisa bantu jawab? Apa yang selalu menemani kita? Hah? Status Facebook? Udah gak ikut tahun lalu. Bisa jawab tahun lalu deh. Siapa yang ikut? Di sini lah yang ada di sini. Apa yang selalu bersama kita, menemani hidup kita? Tapi kan masalahnya dia tidak kita harapkan. Sesuatu itu apa gitu ya? Makanya tadi saya katakan mestinya temannya dikasih tanda kutip. Siapa yang jawab? Masya Allah, Sultan Pri. Ini apa tadi yang jawab? Apa tadi jawabannya?
kita pasti akan membaca secara otomatis. Meskipun saya otak-atik kan ya, S-nya jadi angka 5, J-nya angka 7. Pasti kita baca 1.000.000 masalah. Kalau perlu 1.000.000.000 masalah. Masalah itu kan akan terus ada dalam hidup kita. Kalau kata Sepatullah kemarin, kalau selama kita masih hidup, berarti kita harus berpikir untuk menghadapi masalah itu. Nah, orang yang sering berpikir atau dia punya, kalau dalam pembahasan kita sekarang, life skill. Jadi sesuatu yang selalu menyertai kita itu ternyata bukan istri yang udah menikah, bukan sahabat yang punya sahabat, bukan pasangan hidup kalau dia bukan jomblo. Ya, 1.000.000 masalah yang ada bersama kita. Bahkan mungkin setiap waktu, setiap keadaan, setiap hari, berganti hari, berganti masalah. Yang kemarin belum selesai, datang lagi masalah baru. Maka kita harus punya life skill. Atau life skill itu harus ada dalam kehidupan kita. Ini ada ilustrasi ketika kita menghadapi masalah, gitu ya. Aduh gimana dong? Tanya-tanya, aduh gimana nih? Sharing sama temannya, punya masalah begini. Kemudian secara tidak langsung atau bisa secara langsung dia menganalisis masalah yang dihadapi itu. Terus kadang-kadang buntu. Setelah sharing baru 1-2 kalimat temannya udah punya ide menjawab. Tapi kadang-kadang dia dengan sendirinya punya ide untuk menjawab masalah yang dihadapi. Masalah yang pasti dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti akan mendapatkan masalah. Karena setelah dia mendapat ide, maka kemudian dia merencanakan dari ide yang akan dia tempuh tadi ya. Selanjutnya dia realisasikan ide yang sudah direncanakan, kemudian dia realisasikan, lalu ternyata sukses. Selesai nggak masalahnya? Sampai sukses, selesai nggak masalahnya? Halo, yang online ada yang mau jawab ya? Setelah dia selesai masalah, berarti masalahnya selesai nggak? Belum. Datang lagi masalah baru. Jadi masalah yang selesai itu masalah yang kemarin. Maka setiap detik akan muncul masalah. Ya, maka life skill ini harus dimiliki oleh setiap orang. Suara saya agak serak-serak sampai ya. Lanjut. Oh nggak muncul. Belum pernah ada permasalahan yang tidak melibatkan pendidikan. Ini pernyataan dari Profesor Ahmad Tafsir, ya, guru besar di UIN apa di UPI, sebetulnya UIN ya, orang Bandung. Beliau aktivis Muhammadiyah, puluhan tahun mengelola lembaga-lembaga pendidikan, dan beliau amati, dalami, sampai ekspresikan ke dalam tulisan. Ternyata semua masalah ya, belum pernah tidak melibatkan pendidikan. Nah, berarti antum yang bergabung dengan Steve HM, ya, insya Allah akan menjadi orang-orang yang nanti akan memiliki 1.000.000 potensi yang akan berkembang. Termasuk di poin kita hari ini yang berkaitan dengan life skill, kecakapan hidup atau keterampilan ya, cakapan hidup. Maka ya, pendidikan ini salah satu
upaya yang bisa ditempuh. Ya. Ternyata kan untuk menghadapi sebuah masalah kita juga perlu kreativitas, dan kreativitas itu ternyata bisa ditumbuhkan, ditumbuhkan, kemudian dia akan bertambah lagi dan terus berkembang sampai dia mapan. Ya. Untuk menyelesaikan berbagai masalah ini kan pasti bisa diselesaikan oleh orang-orang yang kreatif, orang yang mau berpikir. Nah, selanjutnya yang masih berkaitan dengan life skill ini, ada target atau tujuan dan urgensi yang harus saya sampaikan. Kenapa sih kita harus lebih punya perhatian lagi ke life skill ini, dan kita harus punya life skill. Yang pertama, menjadi jembatan atas ketiadaan relevansi antara pendidikan dengan kehidupan nyata. Nanti ada gambar ya di slide menjelang terakhir. Ada di STINHN aja lah. Pernah kuliah jurusan ekonomi. Ketika ngajar di pesantren, ngajarnya bahasa Arab, ilmu syar'i. Dulu kan pernah kuliahnya ekonomi. Ini contoh di depan mata kita aja ya. Berarti kan harus punya skill itu. Ya, termasuk ya life skill secara umum di sini ya. Coba kalau dulu beliau, ini orangnya mungkin kalau dia sendiri. Kalau beliau dulu nggak belajar yang lain, maka mungkin akan kesulitan. Saya sebagian poin yang berkaitan dengan gagasan Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, yang sudah masuk bergabung dengan kampus STINHN, akan bergabung dengan orang-orang yang konsen dengan pendidikan, maka harus familiar juga dengan Menteri Pendidikan. Di awal-awal saya termasuk yang agak kurang nyaman dengan gagasan-gagasan Pak Nadiem, khususnya mengenai hafalan. Beliau pernah mengatakan ya, di antara sekian banyak quote yang beliau sebutkan, ada satu poin yang mengganjal zaman sekarang, itu nggak butuh anak yang pintar menghafal katanya. Langsung frontal kan, banyak yang menolak. Ya, ternyata ya mungkin karena belum sepenuhnya memahami perkataan beliau itu. Nah, kemudian ada lagi gagasan tentang merdeka belajar. Ya, konsep merdeka belajar. Ini menjadi viral, menjadi terkenal, menjadi trending topik pembicaraan di berbagai lini kehidupan, mulai di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan seterusnya. Jadi semuanya ikut berbicara tentang apa yang beliau sampaikan. Di antara konsep merdeka belajar, beliau menggagas, bahkan menganjurkan ya, kita nih yang ada di kampus pendidikan agama ya, pendidikan PBI itu singkatnya apa? Pendidikan bahasa Arab, kan berarti kan akan dicetak jadi orang yang hebat dalam bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, memahamkan anak-anak tentang bahasa Arab. Kemudian juga yang PGMI berarti kan akan menjadi guru-guru yang hebat dalam mengajar di sekolah-sekolah madrasah ibtidaiyah atau secara umum di sekolah-sekolah SD. Kan jurusan kita memang jurusan pendidikan. Nah, dari gagasan konsep merdeka belajar itu mengusulkan boleh mahasiswa yang kuliah di jurusan pendidikan karena dia tertarik dengan IT, dia ambil semester pendek atau semester panjang, terserah yang mana dia mau. Terus dia ambil tentang IT tadi, berarti dia ambil jurusan tentang IT, komputer kali, apa teknologi komunikasi. Kamu nggak sampai sini? Berarti kan ini udah lintas prodi, kalau di kita prodi, kalau di sana di luar mungkin lintas jurusan. Ternyata itu dibolehkan. Ya, jadi dari gagasan Pak Nadiem, sebagian merespon positif, dan itu bagus. Ternyata maksudnya para mahasiswa yang belajar teori pendidikan, mungkin dia juga ingin mengembangkan IT, gitu kan ya.
Nah, ini ternyata bagus dan mendapat respon yang positif. Dan hari ini Allah alam setelah diketok palu, apakah sudah berjalan di kampus-kampus? Saya belum sempat cek di kampus-kampus tadi ya. Satu kampus ekonomi, tapi belajar juga syariat. Misalnya Ustaz Andi Octavian atau apa ya, dokter, lulusan di Amerika, terus dia belajar ilmu syar'i dan kuliah di Madinah. Setelah jadi dokter ya, dan beliau alasannya kan karena sakit keras hampir meninggal gitu ya. Dan ternyata prestasinya selama ini tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Sehingga orang bilang banting setir, dia harus belajar agama, karena agama lah yang akan sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Beliau meninggalkan yang prestasi sebagai orang yang pakar fisika. Ya. Ini kalau gambaran lebih luas tadi ya, berkaitan dengan sebanyak mungkin kita belajar sehingga kita memiliki life skill yang lebih kompeten lagi. Dan ternyata life skill yang ada pada seseorang itu kan seperti tadi, kreativitas. Semakin dia ditumbuhkan, dikembangkan, dia akan terus semakin berkembang. Ya. Dan cara yang paling mudah direkayasa dalam life skill seseorang itu ya dengan dia banyak belajar, ya, dengan banyak belajar. Maka tadi quote dari Pak Ahmad Tafsir itu tepat sekali. Belum pernah ada masalah yang tidak melibatkan pendidikan. Apalagi kalau dikembalikan ke pernyataan kata orang Sunda ya, jadi guru, jadi presiden, ti guru katanya. Oke, bahasa Sunda. Orang jadi presiden itu kan dari guru, jadi insinyur dari guru juga. Jadi apa lagi? Jadi apa aja? Pasti karena pernah ada orang yang mengajarinya. Jadi ini kan balik ke pendidikan. Nah, kita kan berada di lingkungan pendidikan, lingkungan yang semua orang membutuhkan kita. Ya. Maka mestinya orang yang di pendidikan ini orang yang paling dicari banyak orang. Mestinya kita ini orang yang paling memiliki matang dalam life skill. Saya sempat kepikiran mau menggabungkan, mau memasukkan yang berkaitan dengan kurikulum, meskipun nanti ada materi kurikulum ya di materi pengantar pendidikan, karena kurikulum itu kan sangat mewarnai hasil lulusan. Kurikulum itu yang berkaitan dengan life skill terutama ya. Mungkin kalau nggak sekarang nanti juga kita bahas. Kita lihat dulu poin berikutnya. Yang poin pertama tadi udah nangkep ya, menjadi jembatan atas ketiadaan relevansi antara pendidikan dengan kehidupan nyata. Tadi kan maksudnya orang kuliahnya jurusan apa, tapi dia bekerjanya di bidang yang lain. Ini banyak sekali, sampai ada yang bilang di status ya, sarjana tapi kerjanya dagang, gitu kan? Paham maksudnya? Seolah-olah kalau sarjana, misalnya sarjana teknik, ya dia jadi insinyur bangunan aja. Seolah-olah begitu, nggak sedangkan. Nah justru itu menunjukkan life skill juga di situ. Ya. Kemudian yang keduanya, meningkatkan strategi efisien menghadapi masalah. Kebayangkan kita punya masalah, tapi kalau kita tidak punya life skill, masalah itu nggak akan selesai. Tadi saya tanya, ketika masalah itu selesai, udah selesai belum masalahnya? Ternyata kan jawabannya ada lagi masalah yang baru dan nggak akan pernah selesai selagi kita masih hidup. Tadi balik ke sebetulnya, kalau kita masih hidup ya berarti harus mikir terus. Yang ketiga, mengenal dan mengidentifikasi masalah yang muncul di setiap waktu dan tempat. Jadi juga di sebelumnya sudah ada ilustrasi. Ketika ada masalah, pasti kan kita mengidentifikasi, menganalisa. Dan masalah itu kan kadang-kadang ada di setiap waktu, di setiap tempat. Jangan dikira orang-orang sukses itu dia sudah selesai dari masalah. Ya,
sama di setiap orang. Selagi masih dia hidup, dia pasti akan mendapatkan banyak masalah. Poin keempat, menyadarkan diri kita menjadi bagian dari masalah jika tidak mencari dan memberi solusi. Saya mau cerita, mantan bos saya, manajer di sebuah perusahaan, sekarang dia seorang komisaris. Ya kebayanglah, saya yang dulu pernah karyawannya aja, berarti kan sudah gak lagi sebagai orang yang seperti dulu gitu ya. Sampai saya sudah lulus kuliah, dan beliau sekarang sebagai dewan komisaris di perusahaan tempat saya bekerja tadi. Waktu beliau jadi manajer itu seringkali mengadakan meeting. Biasa lah di perusahaan kan meeting ya, rutin. Bahkan setiap hari, meetingnya setiap hari, briefingnya setiap shift. Jadi komunikasi terus. Ya ini kan termasuk juga kan nanti ketika ada masalah, berarti harus dikomunikasikan. Beliau seringkali memberikan nasihat atau ya pesan dengan kalimat yang hampir mirip dengan ini. Jika Anda datang kepada atasan membawa masalah tanpa membawa solusi, maka Anda bagian dari masalah. Paham? Antum datang kepada atasan, kepada orang tua misalnya, Bib, ada masalah nih. Apa? Cerita. Terus solusinya gimana? Ya itu dia. Atau sama temennya, atau sama dosen pembimbing akademik. Mestinya kan selesaikan sendiri. Ya, selesaikan, usahakan selesaikan sendiri. Makanya orang yang sudah berkeluarga sangat disarankan ketika menyelesaikan masalah, jangan bawa orang tuanya, jangan bawa orang lain, disuruh selesaikan sendiri. Dengan dia libatkan orang lain, bukan jadi selesai masalah, tambah masalah. Ya enggak? Dan ini kan real nyata. Berapa banyak ya masalah-masalah yang terjadi melibatkan orang lain, masalahnya bukan jadi selesai, tambah runyam, tambah masalah. Nah, kembali ke pernyataan seorang manajer tadi, jika Anda datang kepada atasan membawa masalah tanpa membawa solusi, maka Anda menjadi bagian dari masalah. Wah, waktu itu saya mikir-mikir, jangan-jangan saya, tapi dia selalu menyampaikan itu. Dan ketika ada tes untuk tes ini ya, psikologi, semacam psikologi gitulah, tes bakat para karyawannya ya, di tes psikologi itu saya baru nyadar, oh ternyata dalam waktu terakhir ini beliau sudah sering bergaul dengan orang-orang psikolog. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan psikolog. Dan saya amati juga, berarti beliau juga sebetulnya sedang belajar menjadi seorang pemimpin. Ketika menghadapi masalah, mungkin itu menjadi senjata dia. Paham maksudnya ya? Pemimpin itu kan maksudnya ketika anak buah ada masalah, laporan, mestinya kan pemimpin memberikan solusi. Sebelum dia kehilangan ide, dia tanya dulu. Pemimpin bawahannya disuruh mikir. Paham gak maksudnya ini? Enak juga ya. Ini orang bawa masalah, dia selesai masalahnya, tapi dia yang bawa masalah disuruh cari solusinya dong gitu. Jangan enak aja, saya dilaporin masalah terus saya langsung jawab gitu. Maksudnya ya usahakan dulu, selesaikan dulu masalahnya itu. Terus ente ada solusi nggak kan begitu? Solusinya apa? Ada opsi 1, 2, 3 begitu. Jadi usahakan setelah pertemuan kita ini, kita yang punya masalah ketika akan mengadukan kepada orang lain, maka jangan bawa masalah itu tanpa ada pilihan, minimal pilihan jawaban. Ya, bukan sekedar melempar masalah udah dia pergi hilang ngumpet kemana. Kira-kira ada nggak di sini tipe orang yang menyodorkan masalah terus dia hilang? Ya, kalau tadi jadi anak buah bos saya tadi,
Mungkin dia udah dimarahin gitu ya. Yang kelima, melanjutkan potensi diri. Kita nyadar gak sih, kita semua ini punya potensi yang begitu banyak. Ya kalau boleh dibilang dengan batasan apa ya, batasan jumlah bilangan, misalnya kita punya 1.000.000 potensi. Ya kalau boleh dibilang begitu, kita itu betul-betul punya 1.000.000 potensi. Begitu banyak potensi yang kita miliki. Setiap orang kan memiliki potensi, mungkin nggak semua diserahkan sama dari begitu banyaknya potensi-potensi tadi. Sekarang kita masuk yang berkaitan dengan what's the meaning of life skill. What's the meaning life skill? Apa sih life skill itu? Tadi ya, secara umum kecakapan hidup ya, secara teoritis itu kita lihat dari asal katanya life hidup, kehidupan, atau dalam bahasa Arab hayat. Skill, kecakapan, kepandaian, keterampilan, memiliki keahlian, atau skillful, mahir, cekatan, apalagi cakap. Pernah nggak di rumah perhatian adiknya, tetangganya? Ya saya dulu pernah di rumah itu suka ngoprek lah, ya suka ngoprek. Sampai saya kalau ada listrik mati, konslet, itu naik-naik. Dari kecil saya udah begitu di rumah. Itu kan bagian dari life skill. Ketika menghadapi masalah, ternyata bisa kita juga, ya. Bahkan mungkin mesin cuci mati, saya nggak langsung ke servis mesin cuci, tanya sama istri saya, ibu-ibu kalau yang ada itu, pertama apa? Cari di YouTube mengatasi masalah mesin cuci mati. Ini kan kalau praktis begitu kan gampang, ya. Atau banyak lagi yang lain. Tapi kan ternyata ada tetangga saya membetulkan listrik yang mati. Terus dia lihat ada kabel yang putus. Kebayang nggak? Kabel itu kan plus minus ya. Kebayang nggak yang dia lakukan? Dia linting semua, dilakban. Kebayang kan apa yang terjadi? Ini nyata ini. Begitu dinyalain saklarnya, dus. Itu kan nyata dalam kehidupan kita. Kan nggak harus jadi sarjana dulu mau betulin kabel plus minus tadi ketika putus, ya enggak? Nah, itu cuma tinggal lihat orang, lama-lama juga dia akan bisa. Kemudian life skill, kecakapan hidup. Ya, kecakapan hidup. Maksudnya, kecakapan hidup adalah keterampilan individu dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Jadi di awal sudah saya tanya, apa sih yang menjadi teman kita yang selalu menyertai kita dalam setiap waktu, keadaan, dan dimanapun kita berada? Ternyata kan jawabannya masalah. Bukan orang yang kita cintai, bukan orang yang kita sayangi. Ini terlepas dari apa ya, maksudnya bukan meniadakan kita ini selalu diawasi oleh Allah ya. Ya kemudian ada pertanyaan, mau tetap eksis, bukan eksis entry simpati bukan itu ya. Mau tetap eksis. Eksis itu dia tetap hidup, tetap apalagi istilahnya susah nih, survive, benar nggak sebetulnya survive, itu tetap ada lah. Oh enggak, gitu kan?
Life skill berbanding lurus dengan martabat hidup seseorang, karena manusia memiliki multiple intelligence. Kalau mau hidup kita harus punya life skill. Semakin kita hebat lah life skill yang kita miliki, semakin hebat, semakin meninggikan derajat atau martabat kita. Apalagi dikembalikan kalau setiap manusia itu memiliki multiple intelligence. Ini kan kata sebagian pakar ya. Ya Allah alam, katanya nggak ada orang bodoh, semuanya itu punya kecerdasan. Ya kata bodoh ini mungkin bisa jadi dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Ya kan kata bodoh dalam keilmuan, dalam syariat berarti kan dia nggak tahu. Tapi kalau dalam multiple intelligence mungkin dipandang dengan belum bisa bodoh itu. Ya, karena setiap orang punya kecerdasan masing-masing. Dan kita sendiri kan lihat di sekolah, nggak semua anak itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di pelajaran matematika dengan cepat. Ya, dengan standar aja kan nggak banyak. Ada anak yang cenderung pendiam, tapi urusan hati mungkin dia sangat peduli dengan temannya. Ya, ada anak yang jiwa sosialnya tinggi, tapi mungkin dia jiwa sosial tinggi apa ya, yang kira-kira berlawanan. Ya kita balik aja lah. Anak cerdas banget nih, tapi dia jutek. Apa ya? Akhlak yang lebih paham. Dan seterusnya lah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, di mana posisi Anda sekarang dengan menjadi mahasiswa STEM ini ya? Apakah yang pakai ini merah nih, kostum merah, atau yang apa nih? Atau yang dokter ya? Ini di mana kita? Ya di antara mereka lah, ya. Kan mungkin sebagiannya duduk di ruang perkuliahan atau di ruang aula di kampus kedokterannya, sebagian lagi di politik. Kan semuanya tetap harus memiliki life skill. Jadi dimanapun kita berada, kemudian sebagai apapun kita harus memiliki life skill, ya, life skill. Selanjutnya siapa ini? Ada yang kenal orang ini? Hah? Ini matanya ya. Normal kan? Orang ini buta sejak lahir. Ini memicu kita ya. Orang yang buta sejak lahir, kira-kira kebayang nggak susahnya hidup itu? Dunia gelap. Jangan kan buta ya, kita yang lebih merem, kita tutup aja. Rasakan ya, dunia terasa gelap. Tapi dia bisa sukses, bahkan bisa menulis buku sampai 8 dengan butanya itu, kondisi dia buta, tunanetra. Kan kembali lagi dia punya skill, life skill, kecakapan hidup. Dan ini baru satu berarti kan, satu poin. Ternyata kan kita untuk punya kecakapan hidup nggak mesti juga sempurna yang seperti digambarkan dalam Al-Quran. Orang buta pun ternyata dia masih bisa eksis untuk hidup. Apalagi dengan kita yang diberikan kondisi yang lebih sempurna tadi, Ramaditya Adhikara. Orang banyak memanggil dengan Rama atau Mas Rama ya. Rama. Kebayang ya? Hidup sejak lahir sudah dalam kondisi buta. Pasti kita kan membayangkan susah ya. Ya kalau ada orang yang lagi dia nangis, ada yang membantu waktu sejak lahir bayi. Kalau biar ada orang tuh
Gimana coba? Yang masih lihat aja kadang-kadang kan kesulitan. Coba ada bayi gigit nyamuk 2-3 bulan, itu anak bisa nggak nempak? Ya, kan nggak bisa, karena belum sempurna banget gitu ya. Apalagi kalau dalam kondisi dia buta sejak lahir. Sebagian orang meragukan apa yang telah dia raih, prestasi yang telah dia raih dengan menulis 8 buku dengan dia buta itu. Coba saya tanya, gimana caranya? Ya, gimana caranya orang buta kok bisa tulis sampai 8 buku? Jangan bayangkan dia ketik gitu ya sambil ini. Memang dia bisa baca sejak kecil dengan huruf-huruf yang plastik ya, pakai plastik. Akhirnya dia bisa baca. Tapi kemudian dia menulis buku ternyata dengan memanfaatkan teknologi. Kalau di pikiran antum dia menulis buku dengan ketik sambil gitu kayak orang merem, berarti otak antum masih jadul. Paham? Ternyata dia juga sudah memanfaatkan teknologi. Aplikasi yang dia pakai ternyata dengan apa? Aplikasi yang diinstal di laptop. Jadi dia seperti orang cerita, maka akan jadi transkrip teks di situ. Nah, urusan ada yang edit itu urusan lain. Ini jelas dengan begitu ide-idenya menjadi karya dia, dan dia kan mendapat penghasilan dari apa yang dia lakukan itu. Dan sudah di 2016 beliau sudah banyak menerbitkan buku. Ya, dari situ dia bisa bertahan hidup dengan kondisi cacatnya tadi ya. Maka ini mungkin curhatan ya. Beliau mengatakan banyak yang bilang paling dituliskan orang. Terus saya memang buta sejak lahir, namun bukan berarti tidak bisa menulis. Semua buku yang saya hasilkan murni ditulis tunanetra dalam kondisi dia buta itu. Ya. Next, ini siapa yang pernah lihat ini di YouTube kan, di berbagai media sosial, mungkin tahun-tahun kemarin ya, viral. Saya kira juga bukan orang Indonesia, ternyata kelahiran ada darah Bugis, Makassar ya. Maka namanya Ammar Bugis. Siapa yang kenal orang ini? Lagi viral ya. Berapa bulan lalu? Siapa? Ini yang sering memotivasi sorakoh, mau rezeki nama sorakoh. Siapa? Yusuf. Ya, Ustaz Yusuf Mansur. Ternyata beliau sempat berkunjung kepada Syekh Ammar Bugis, yang masih muda ya, Ammar Bugis. Jangan bayangkan dengan kondisi begini, nggak bisa bertahan hidup, bahkan menjadi orang sukses. Sejak 2 tahun sudah lumpuh. Gimana ceritanya? Kebayang ya? Sejak 2 tahun sudah lumpuh. Ternyata kan kondisi yang berat yang dialami oleh seseorang itu kan membuat dia semakin matang. Banyak orang yang mengilustrasikan intan berlian yang begitu indahnya, ya enggak? Ada yang pernah lihat langsung intan berlian? Kayaknya belum ada ya. Pernah lihat di video, di YouTube, di TV, ya kan? Di gambar. Indah, begitu indah bagusnya intan berlian. Itu tercipta dari himpitan yang panas, yang begitu tingginya. Ini kalau orang geografi akan sangat paham ya. Ada teori-teori apalah gitu ya. Panas bumi yang begitu panas menghimpit sampai dia menjadi satu benda yang bernilai tinggi. Ini ilustrasi. Ya, kita kalau mau jadi orang yang hebat,
mungkin akan diuji dengan ujian yang sangat berat, seperti ilustrasi Intan terlihat tadi. Bahkan kedua orang tadi berarti kan yang pertama terlahir sudah buta, ternyata bisa bertahan hidup. Dan banyak orang-orang yang semacam ini yang dilahirkan memang dalam kondisi fisik tidak normal. Berarti kan semestinya kita yang sampai hari ini masih memiliki anggota tubuh yang normal, yang masih energik, masih muda, mestinya kan bisa lebih mudah lagi menghadapi berbagai tantangan hidup. Maka saya mencoba ini, Syekh Ammar Bugis, sampai beliau menulis buku yang viral. Saya dapat bukunya gratis waktu 2 tahunan yang lalu ya, kan belum pandemi corona itu, COVID-19. HN masih promo-promo itu di Taman Mini, benar lagi di PRJ Kemayoran. Di 2 tahun terakhir saya sekedar berkunjung ke teman-teman yang bertugas di sana, iseng-iseng lihat-lihat buku, beli beberapa buku. Mungkin dengan sejumlah buku yang saya beli, saya dapat buku itu gratis, dikasih buku ini gratis. Begitu saya baca ternyata begitu inspiratif. Antum bayangkan orang cacat seperti itu menjadi pelatih sepak bola yang dia hidup aja di atas stroller, apa itu, gerobak bayi, dorongan bayi. Kondisi begini, kebayang gak sih? Pelatih sepak bola kan nanti dia amati, dia teriak-teriak, gitu kan? Nanti ketika sudah ada waktunya, kayak pengamat bola saya, maka akan diberi pinggan. Ternyata orang yang dalam kondisi fisik demikian bisa ternyata menjadi pelatih sepak bola. Siapa sih yang jago bola gitu ya? Mas Huda, mantan penanggung jawab, masih apa sekarang? Olahraga di HM. Kalau beliau jadi pelatih, saya sangat percaya. Apalagi kalau memang larinya kenceng, berarti kan pernah jadi pemain bola. Kalau dengan kondisi cacat begini, ternyata beliau menjadi pelatih bola. Ini kan bukan sebuah kebetulan, pasti ada proses yang panjang. Ternyata sebelumnya beliau adalah reporter sepak bola. Paham maksudnya? Beliau menuliskan pertandingan sepak bola. Kemudian beliau juga pernah lulus di King Abdul Aziz University. Masya Allah, kita ada di sini karena kan mungkin nggak pernah mendatangkan ke sana. Orang yang karena kondisinya begini itu bisa mendapatkan kuliah di sana, ternyata meskipun ditolak, tapi kan nggak patah semangat, terus berjuang, akhirnya diterima juga. Kebayangkan sampai lulus S2, kemudian tadi pernah menjadi wartawan, kemudian reporter sepak bola, yang lebih aneh lagi menjadi pelatih para pemain sepak bola. Dengan kondisi cacat begitu mungkin dia masih bisa ketik-ketikan, tapi mungkin tadi ya lebih sulit diterima menjadi pelatih sepak bola. Tapi ini real, ya, nyata. Kan begitu beratnya perasaan yang beliau rasakan, dibully orang, kebayang gak tadi mau datang kuliah ditolak, bahkan dia foto, tentu bisa bayangkan ya. Beliau mengambil gambar gedung, ternyata hasil gambarnya bagus, orang nggak percaya, begitu. Sampai orang nggak percaya, dijelaskan ini gambar saya, meskipun yang ambil cekreknya gitu bapaknya gitu. Paham maksudnya kan? Nilai seninya dia punya. Coba ada nggak pernah lihat temannya sambil tengkurap gitu, gambar di lantai, supaya dapat sudut pandang yang pas, gitu ya. Kata Presiden Jokowi ya, dari sudut pandangnya bagus ketika komentarin Dilan. Tahu semua ada Dilan. Ini
orang yang tadi cacat, ya kita bayangkan ya, ini kan life skill. Ya, jika dia nggak punya life skill, gimana mau eksis? Ya kita kalau senormal begini, minder-minderan kayak tadi ya, nggak bisa seperti mereka. Sengaja saya tampilkan ini yang ekstrim. Mohon maaf ya, bukan merendahkan. Paham maksudnya ya? Biar romantik gitu ya, romantik. Jadi saya tampilkan yang memang agak ekstrim. Orang yang cacat sejak lahir, sejak 2 tahun memang dia lumpuh. Ini saya tampilkan. Nah kemudian berkaitan dengan life skill, kemudian tadi konsep merdeka belajar, ada tulisan dari Imam siapa? Ibnul Jauzi. Ya, Imam Ibnul Jauzi. Sekitar 1000-an tahun yang lalu lah kehidupan beliau. Antum 1000 tahun yang akan datang. Kira-kira namanya disebut orang nggak sih? Yang ada di sini 1000 tahun yang akan datang. Kalau Imam Ibnul Jauzi, ya kisaran 1000 tahun yang lalu beliau menulis, kita bisa baca sama-sama ya. Nabi Adam seorang petani. Maksudnya kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beliau bertani, menanam, gitu kan, menyiram, panen. Ya. Ini kan jadi keterampilan hidup untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya nggak usah dipotong, cari aja Facebook saya. Saya udah share ini dari Ustaz Budi Suradi, dulu pernah ngajar di HN. Beliau sekarang dosen juga di STAI Ali bin Abi Thalib. Ya, saya Ali bin Abi Thalib. Beliau posting ini, saya lihat namanya Ibnul Jauzi. Saya baca, bagus betul ini pesan. Bagus betul pesannya ini. Nabi Adam bertani. Ini kan yang sekarang kita sedang booming di masa pandemi, di masa semua orang menghadapi masalah, termasuk oleh santri HN. Ketika tanggal 23 diundang untuk datang, ternyata belum bisa datang. Baru mau datang tanggal 5. Setelah saya kejar informasinya, ternyata itu tanggal tua. Maksudnya nggak punya ongkos. Saya sampai komunikasikan dengan sebuah ini oleh kelasnya. Beliau mengomentari, ya salah satu dampak dari pandemi ini ya termasuk ekonomi masyarakat yang luar biasa anjlok. Ya. Kebayang ya, akhirnya banyak orang terinspirasi. Bulan-bulan lalu ada acara webinar ya, mengundang Ustaz Syafiq Basalama, Syafiq Reza Basalama dari STDI, Dr. Syafiq Reza Basalama ya. Berbicara tentang ini, ketahanan pangan, bagaimana Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ya, beternak. Juga sama pembicara yang keduanya juga Dr. Reza juga namanya, seorang pengusaha sukses di Australia yang dia beternak sudah ribuan ekor. Kemudian dia bertani, menanam tanaman itu sampai sekian hektar di Australia. Jadi kan kecakapan hidup. Belum tentu kuliahnya itu kan kuliah jurusan peternakan misalnya, ya enggak? Kembali ke teks tadi ya, Nabi Adam bertani, manusia pertama mau beli warung mana yang jualan? Ya, Nabi Adam. Kemudian yang kedua, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Zakaria, tukang kayu. Kalau Nabi Zakaria juga saya pernah ikuti
kajian Ustaz Zainal Abidin Muhammad Ibnu Hajar. Beliau menulis buku mengais rezeki atau apa ya, ada kata rezeki di situ. Sama mengungkap ini, tapi dua nabi yang sebelumnya ini saya baru dapati di sini di perkataan dari Imam Ibnul Jauzi. Tukang kayu, ya Nabi juga pandai kayu. Orang kita bilang mungkin semacam apa ya, jago kayu itu pahat, itu tariannya aja ya, bikin kusen jendela kan kayu juga. Bahkan kalau sekarang pernak-pernik bikin yang motor-motor kecil miniatur dari kayu, bikin mobil miniatur dari kayu. Kemudian beberapa tahun terakhir meja di restoran yang panjang, ternyata meja yang sudah ratusan tahun yang lalu dibelah, disemprot, ternyata jadi nilai tinggi. Ya. Kemudian Nabi Idris ternyata seorang penjahit. Jadi ada orang tua, wali santri atau teman-teman yang punya usaha konveksi. Siapa bapak pertama? Bapak konveksi berarti Nabi Idris. Gitu ya. Teman saya ada orang konveksi, teman kuliah, ibu-ibu. Selain itu beliau menulis buku, kemudian juga PNS. Wah, rezekinya banyak benar itu ya. Konveksi. Ketika saya share ini, beliau merespon positif. Kemudian sebagian lagi respon lagi, dia sebut nama teman-temannya yang pengusaha. Ya, ini kan konsep besar perkataan dari Imam Ibnul Jauzi ini. Ini kan bukan perkataan orang biasa. Kalau sekarang mungkin profesor belakangnya banyak gitu ya. Kalau kita kan ada Profesor Budianto, SPDI, MPD, apalagi MSD, apalagi banyak lah gitu kan ya. Kalau zaman sekarang, ini Imam Ibnul Qayyim membuat satu perkataan yang bisa menginspirasi banyak orang, bahkan juga termasuk menyadarkan para dai agar setiap para dai juga memiliki bidang usaha sendiri. Apalagi kita yang masih muda. Dan saya lihat, saya amati teman-teman Facebook saya, banyak sekali yang punya Play Store. Apa sih namanya? Play Store. Pokoknya toko-toko gitulah, toko online. Apa istilahnya? Hah? Store. Apa sih? Online shop, ya gitulah. Ribetnya ngomongnya. Saya lihat banyak benar. Yang dia bukan pedagang juga, dia bikin itu. Ini kan berarti sebagian orang sudah mulai berpikir ke arah sana. Ya. Dan berarti nanti ketika mahasiswa STEM terjun ketika lulus, ya jangan mencukupkan diri hanya menjadi seorang guru. Berarti dia juga harus menambah aktivitas yang lain. Bahkan kepala sekolah saya waktu MTS dulu, saya beberapa kali ketemu, beliau memberi masukan ke saya. Kamu ikut dong semacam ormas atau apalah gitu ya. Maksudnya ikut aktif juga di tempat lain selain di tempat pokok itu. Ya. Nanti kan efek positifnya mungkin menambah penghasilan kantong, gitu ya. Nah, kemudian balik lagi tadi sampai Nabi Idris, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Lut juga bertani seperti Nabi Adam. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Kalau ayahnya Nabi Ibrahim kan pembuat patung itu ya, berhala, ya kan? Nabi Ibrahim ternyata bertani dan Nabi Lut juga. Kemudian Nabi Saleh sebagai pedagang, termasuk Rasul juga di masa usia muda. Kita sering ingat ya bahwa
bahwa Rasulullah di usia 25 tahun sudah berbisnis secara mandiri, mengelola harta milik Siti Khadijah, atau bahasa sekarang ada wanita kaya raya, dia butuh seorang marketing manager gitu ya, manajer marketing, keren juga dia. Wajar ada penulis buku judulnya Super Leader, Super Manager. Ternyata saya baca bukunya buku Siro, tapi dia lihat sisi manajemen dan terutama yang ke arah pemasaran. Ya. Banyak kan Sirohnya, tapi dengan skill yang dimiliki oleh penulis tadi, dia mencoba mengambil ibrah yang berkaitan dengan manajemen marketing. Luar biasa itu. Ini kan kemampuan yang harus juga kita miliki. Jangan mentang-mentang kuliah di jurusan apa tadi, pendidikan bahasa Arab dan PGRI, bisanya cuma ngajar aja gitu. Nah ini pentingnya life skill. Kan tadi menjembatani apa yang selama ini kita pelajari dengan ternyata kita juga punya bakat di bidang lain. Ya, kalau kita lihat di dunia entertainment, sekarang banyak youtuber bermunculan, ya kan? Ternyata penyanyi, pelawak, apalagi itu kan banyak juga yang jadi youtuber. Padahal dia punya penghasilan sendiri dari sana. Tapi dia juga masih kepikiran biar nambah income gitu. Ini kalau ditarik ke arah ekonomi ya. Kemudian lagi berikutnya, Nabi Sulaiman seorang yang membuat semacam kerajinan dari pelepah kurma. Saya belum lihat, mungkin ada ustaz, mahasiswa STIM yang lihat kerajinan dari semacam pelepah kurma. Saya belum tahu ya, apa kira-kira. Kalau pelepah kelapa saya tahu lah, ketupat, apalagi itu. Dan banyak lagi sapu ini ya, sapu lidi, sapu ijuk, apa sih? Ijuk apa injuk? Ya, semacam itu ya. Kalau dari yang kelapa, apalagi terus Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing di usia kecil. Anda bisa bayangkan berarti sosok pribadi Rasulullah itu di usia 9 tahun, di usia kelas 3 SD itu sudah memiliki life skill. Omnya, siapa namanya? Abu Thalib, kondisi ekonominya fakir. Kebayang ya? Orang fakir, jangankan untuk orang lain, buat sendirinya juga repot, gitu ya. Maka Rasulullah dalam kehidupan yang begitu kerasnya, bukan keras dimarahin, maksudnya kondisi ekonomi sulit, ternyata beliau sudah mampu mandiri dengan mengembala kambing li ujratin ya isu minha, gitu. Sampai hafal teksnya ya. Wajaran sirah. Ya, ini kan luar biasa. Rasulullah sejak usia kelas 3 SD sudah bisa hidup mandiri. Insya Allah antum akan lebih bisa mandiri lagi, sudah dewasa. Ya. Sebagian daftar SID ini dengan uang tabungan sendiri, sebagiannya juga mungkin dengan uang sabun jadi musyrik BHN. Masya Allah. Ada itu luar biasa ya. Selanjutnya ini udah menjelang habisnya. Kalau waktunya belum habis kita pakai sharing aja, tanya jawab. Jamnya benar nggak? Kurang 15 menit. Sampai jam berapa sih saya? Aditya? Oh iya, ini jam 11 kurang. Maksudnya saya sampai dikasih waktu sampai jam berapa? Tadi kata jadwalnya dimajukan ya. Artinya mulai jam 10, jadi kita mulai jam 10 kurang seperempat. Berarti 3 menit lagi.
Ya. Ini pertanyaan untuk memperkuat aja ya jawabannya. Kenapa sih gitu kan? Kita harus memiliki life skill. Agama kita sudah mengajarkan ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Sebenarnya kuncinya di situ kan. Ya, dengan kita menjadi orang yang bertakwa, selesai sudah hidup kita. Maksudnya bukan selesai hidup mati, maksudnya kita dengan menjadi orang yang bertakwa akan Allah bantu ya, menghadapi berbagai ganasnya kesulitan hidup atau min kurabi dunia dan akhirat, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Juga kita akan dipermudah kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Nah, di undang-undang pun sudah ada. Jadi jangan sampai lagi mahasiswa STIM HR nggak tahu isi undang-undang pendidikan. Ya, ini berarti kan hari pertama ini sudah mulai melek apa itu Sisdiknas. Apa Sisdiknas? Singkatan dari Sistem Pendidikan Nasional. Intinya kan pendidikan itu ada untuk membuat orang memiliki life skill. Ya. Dan pemerintah kita sudah merumuskan itu. Sudah luar biasa. Yang beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir muncul gambar perkakas rumah tangga.